Oh my god, what's going on, guys? Halo. Kenapa bisa terputus? Oh my god, Lupa. I don't know. Hah? Enggak, IG emang kalau 1 jam dia berhenti. Oh, nggak mungkin. Iya, di IG tuh nge-live kalau 1 jam berhenti. Oh gitu. Hmm. Ya, sedih. Tapi tadi udah langsung aku save kok. Oh ya? Buat apa di save? Biar bisa Buat ngeliatin biar gue ya kalau aku... malam. Kalau nggak bisa bobo. Udah biasa, banyak yang kayak gitu. Cuman biasanya rata-rata cowok. Gitu ya. Terus. Kamu gantian dong. Kamu masa nggak mau nanya apa-apa? Dari tadi kayaknya gue udah paling banyak ngomong gitu. Ya udah, kamu nanya apa? Kamu mau nanya apa? Aku jawab deh. Gantian, yuk. Apa ya? Tadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan gue atau rasa-rasa penasaran gue udah selesai semua sih kemarin pas kita ketemu. Terus tadi juga pertanyaan terakhir mungkin rasa penasaran yang terakhir udah aku tarain. Jadi saat ini ya mungkin lebih banyak ngasih saran kamu buat buat hal-hal yang udah sering aku omongin lah dalam hal apa ya, gimana sih cara pengendalian SDM yang tepat, terus jadi terus mulai ngebuild community ya buat ngedukung kamu. Ya salah satunya apa yang kita lakukan saat ini. Kalau masalah dukungan sih aku rasa ada kamu udah cukup kok. Asal Oh kamu ya, ngedukung aku. pasti gue selalu ada di belakang lu. Kenapa nggak ada di samping aku, harus di belakang? Nungguin lu ajak dulu. Soalnya Mas, susah kalau kameranya kamu di nggak belakang proper, Mas. aku. Ganti, Mas. Hah? Makanya gue bilang di belakang lu itu kan basa-basi. Gue nungguin lu ngomong, ayo lu di sebelah gue aja, jangan di belakang gue. Terus gue langsung Gitu ya? maju. Oke, mantep kalau gitu. Emang jago ya. Gila. Di speak terus aku ya. Sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Mas, ini cepet banget loh. Habis putus tahu-tahu udah 500. Oh, ada pertanyaan nih. Pesan Bu April. Pertama kali bertemu Mas Boy. Terkesima. Auranya itu udah langsung... I don't know. Jadi, pertama ketemu itu kita di Gunungan ya. Betul, pas di Malang ya. Pas di Malang. Dan sebenarnya kamu diam, cara ngeliat. Kadang gini loh Mas. Kan ada banyak orang punya duit. Ya. Laki itu ada banyak laki yang punya duit. Banyak laki yang mungkin lebih dari kamu atau yang bahkan kadang itu juga nggak lebih dari kamu aja tapi attitude-nya nggak kayak kamu gitu loh. Manners-nya itu beda gitu loh. Auranya itu beda. Kamu ada Gue termasuk rasa yang positif apa yang negatif kan? positif. Oke, terusin. Jadi perempuan itu kadang tertarik itu dari situ gitu. Gimana kamu nge-treat perempuan, dari cara kamu ngomong. Jadi nggak nyepelein aja gitu. Emang ada ya orang nyepelin kamu? Sebenarnya bukan karena orang ada nyepelein, tapi gimana mannersnya mereka karena mereka merasa mungkin lebih, atau gitu. mungkin mereka ngerasa bahwasannya, lu single sampai umur segini gitu karena apa gitu kan? Jadi seolah kayak, hello gitu. Yang pasti orang-orang kayak gitu bukan gue. Karena aku tuh berhadapan sama orang siapa saja, selalu gue posisikan diri gue sebagai orang yang belajar. Gue ngobrol misal sama orang nih, sama calo di terminal, atau mungkin orang asongan di terminal, atau mungkin pengamen di terminal. Orang itu kan mungkin kalau orang ngeliat jauh lah. Tapi gue selalu berhadapan sama mereka tuh seolah-olah gue belajar gitu sama mereka. Karena hal terpenting buat gue itu bisa mengetahui bagaimana cara mereka bertahan hidup dan bagaimana cara mereka berpikir untuk menjalani hidup. Itu penting loh buat gue. Karena itu ilmu yang bisa gue terapkan buat apa ya? Buat pegangan gue selama gue mimpin anak-anak selama ini. Karena namanya orang banyak kan pasti punya ambisi beda-beda, punya pola pikir beda-beda, punya cara bersikap yang beda-beda juga. Dan itu jadi bagian dari. Makanya gue selalu memposisikan diri gue sebagai orang yang belajar di hadapan siapapun. Cuman bedanya di saat gue berhadapan sama lu, itu gue bukan sebagai orang yang belajar, orang yang terpesona. Berpesona dan mau memberikan pelajaran gitu. Ya, makanya tadi gue bilang,
salah satu kelemahan lu itu lu terlalu cantik. Udah itu. Bahaya kelemahan. loh. Ntar kamu jatuh cinta beneran sama aku, bahaya loh. Banyak yang Kok lu protes. aminin sih, Jo? Apa sih, Mas? Mas, jadi Sayang apa nih Mas. yang belum tercapai dalam hidup kamu? Benernya kalau untuk gini. Ini ceritanya agak panjang. Boleh nggak gue cerita panjang nih? Kalian masih mau denger nggak? Jadi gue tuh Pril kecil di asrama. Keluarga bisa keluar dari asrama pertama kali, bapak itu mau nyewa kontrakan petakan aja kurang uang. Akhirnya bisa dapat kandang ayam tuh 13.000 sebulan, ditriplekin sama bapak, dipakai tinggal kita sekeluarga. Jadi gue sampai detik ini hati gue, terus hidup gue itu dan jiwa gue masih pada saat itu. Jadi semakin bertambah orang ngelihat gue semakin besar dari segi duniawi dan lain-lain. Itu bener-bener gak ada artinya di mata gue. Jadi sejak awal gue nerima perusahaan ini dan gue kembangkan, itu memang niat awalnya cuma satu. Perusahaan ini bisa jadi media gue untuk berjuang di jalan agama. Satu. Terus kedua, setiap orang yang kerja sama gue berarti gue harus bisa bertanggung jawab mensejahterakan mereka. Itu aja. Jadi selama ini gue ngebesarin perusahaan, niat gue bukan buat memperkaya diri, tapi semakin banyak orang yang bisa gue sejahterakan. Jadi kalau lu nanya jiwa gue masih kayak 30 tahun lalu. Setak di tempat itu. Dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Makanya gue kemana-mana selalu kayak gini aja. Keren, Mas. Jadi kalau buat Mas Rian sendiri, ada nggak wejangan dalam masa pandemi ini untuk, kan banyak nih pelaku bisnis yang kasarannya kalau mereka cuma punya pariwisata, otomatis kita udah mati dari 2 Maret kasarannya kan. Per awal Maret itu wisata kan udah bener-bener stop gitu loh. Jadi wejangan apa sih? Karena sekarang kan banyak banget pelaku bisnis yang masih muda-muda, survive gitu, atau struggle sekarang dengan pandemik ini. Karena aku sendiri juga tahu beberapa yang aku kenal yang cuma punya pariwisata itu kayak udah hopeless banget gitu loh. Kira-kira ada nggak masukan buat mereka supaya makin semangat dan nggak, karena dengan leasing ini lebih ke dengan mereka masih banyak leasing gitu atau utang bank atau whatever that. Gini. Jadi kita nggak berhak buat ngejudge ya. Dalam artian nggak berhak buat ngejudge itu kita nggak punya hak untuk menghakimi bagaimana cara mereka memaksakan diri mereka untuk memulai usaha, ya kan? Karena semua orang yang pusing pada saat ini, kita boleh nganggep kamu terlalu memaksakan diri sejak awal, ya kan? Itu kan kita nggak ada di ranah itu dong buat ngocehin orang. Jadi saat ini mungkin orang-orang kayak aku selain bisa bilang sabar dan tetap berusaha, tetap berbesar hati menghadapi keadaan saat ini, ya udah nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kecuali kalau orang itu dekat sama aku, dia sharing, karena mereka rata-rata sama benernya. Mereka sudah salah langkah ketika memulai usaha dan terlalu memaksakan diri ketika mulai usaha. Karena prinsip gue, Bro, pada saat ini nih, Allah itu udah ngasih pintu rezeki, udah ngebuka pintu rezeki buat gue, buat teman-teman gue, buat semua orang lah pada saat ini, bertahun-tahun. Allah baru nyuruh kamu libur 1 tahun, tapi kalian sudah kayak mau mati rasanya. Berarti kan ada yang salah sama cara kamu menjalankan usaha selama ini. Benar. Ya kan? Nah, tapi kan kita juga nggak mungkin juga kan kita akan kayak semuanya aku dengar sekarang, karena ya alhamdulillah insya Allah aku nggak di posisi itu, karena gimana pun aku juga masih ada yang hidup kayak AKDP ku gitu kan. Cuman kan kadang kalau memang mereka kayak curhat ke aku, terus aku harus ngungkapin sama kayak yang kamu bilang, kalau aku rasa sih belum tentu mereka bisa terima kan, Mas. Ya. Makanya dengan aku bilang mungkin dari awal lo ada salahnya gitu kan, nggak mungkin juga gitu loh. Makanya saat ini banyak pertanyaan yang sama dilontarkan sama gue, dan mereka cerita dari awal mereka berusaha, karena banyak banget nih pengusaha saat ini yang sering banget ketemu buat sharing, sekedar menenangkan hati dan lain-lain. Satu hal yang gue omongin sama mereka dan itu sama, satu, gue pengen mereka bersabar dan bertahan, karena siapapun yang bisa bertahan dan sabar nih, ntar ketika pandemi ini selesai, insya Allah titik balik kalian akan semakin baik dari sebelumnya. Karena kalian pada dasarnya survivor semua, orang-orang yang selamat.
Itu aja. Kalau menurut Mas Rian sendiri ini bakalan sampai kapan sih? Ini mungkin pertanyaan konyol yang kamu sering dengar, cuman aku juga pengen tahu gitu loh. Kalau menurut analisaku untuk akap ya, November akhir ini udah mulai bisa bergerak lah. Benernya kemarin udah sesuai, tahun ini nih dari pertengahan tahun kemarin prediksiku belum meleset sama sekali. Jadi kita dapat momentum rame kemarin Idul Adha, setelah itu kita nanti sepi, ini September, Oktober ini pasti sepi parah. Tinggal kita nanti November mulai bisa bangkit karena ada bangkitan akhir tahun, terus awal tahun, terus nanti kita paling sepi sebentar, udah gitu ada momen lagi Lebaran ya. Justru yang paling terpuruk itu harusnya pada saat ini pariwisata. Susah karena hubungannya sama status pandemi. Kalau pariwisata ini berarti kan kalian fokus nih nungguin negara nyabut status pandemi, ya kan? Baru tempat-tempat wisata udah dibuka semua, jadi orang nggak takut buat ngelakuin perjalanan pariwisata. Jadi tahun depan, insya Allah, habis Lebaran itu mungkin baru bisa bangkit pariwisata. Baru bisa mulai bangkit dan kembali pulihnya ke titik kemarin sebelum corona berapa lama ya nggak tahu. Karena apa? Karena kemarin tahun ini kan kita Lebaran udah nggak bisa bergerak kan, otomatis orang-orang pasti udah nyimpen titik jenuh luar biasa nih. Setiap orang saat ini yang bekerja dan kehilangan pekerjaan itu udah nyimpen bom waktu di diri mereka masing-masing. Dan momentumnya tuh nanti pasti Lebaran tahun depan. Jadi setelah itu mungkin mereka udah bener-bener nggak peduli sama yang namanya corona lagi. Jadi saat itu mungkin pariwisata baru mulai bisa bangkit secara berkala. Dan di apa ya, di posisi saat ini yang di momen kayak gini nih kita jelas-jelas tahu ya Mas ya, akhirnya pekerja kita, kru kita, siapa yang benar-benar loyal dengan kita, siapa yang ini seleksi setia. Alam saat ini alam lagi nyeleksi nih. Nyeleksi perusahaan sekaligus nyeleksi para karyawan, ini benernya saat-saatnya seleksi. Bener. Dan alam lagi nyeleksi. Allah juga lagi nyeleksi nih, mana nih saat-saat ini orang yang masih punya iman di hati mereka. Ya, ini seleksi buat kita semua. Karena Indian kan ya Gusti Pangeran nggak bisa milih kan untuk negor 1-2 orang, akhirnya ya dikasih lah kita seperti ini gitu, yang notabene iman makin diuji aja gitu loh, bener nggak? Ya, jadi kalau aku bilang sih sama teman-teman kerjaku, sama sobat-sobatku semua, bahkan aku ngingetin ke kamu juga, no offense, jangan tersinggung. Aku minta kalian semua semakin mendekatkan diri sama Allah, karena memang yang bisa nolong kita cuma Dia doang, nggak ada orang lain. Bener. Mau ngandelin siapa? Tetangga lo mintain beras, belum tentu mau ngasih. Mungkin bisa sekali 2 kali, mungkin sekali 2 kali bisa. Habis itu ya lo harus hidup masing-masing gitu kan. Terus Mas, aku jawab pertanyaan dikit ya. Ini dari Bejo 1543. Mbak April ceritain tentang armada Akasdin AKDP berapa unit, Mumel berapa unit, Patas dan lain-lain. Oke, kalau dari Akasdin sendiri Mas, sebenarnya totalnya ada yang jalan dengan yang jalan AKDP sendiri Bumel Patas itu sekitar 58 unit. Jadi belum sebanyak Haryanto. Terus pariwisata aku sendiri cuma ada 10 unit. Begitu. Emangnya lu pengen gede ya, Bro? Pengen gitu, gede banget gitu pengen? No. Stres bentar kayak gue jarang di rumah lu. I know. No, aku banyak bersyukur, Mas. Dalam arti gini, aku bukan tipe orang yang serakah ya. Aku bekerja sesuai dengan kemampuanku. Jelas aku akan ngasah terus. Tapi alhamdulillah sampai detik ini apa yang sudah aku punya, terutama di masa pandemik ini, aku bersyukur banget bahwa ini loh, apa yang gue punya ini udah lebih dari cukup. Aku masih bisa sama kayak kamu, masih bisa maksimal dalam bantu sesama, terus alhamdulillah aku masih bisa makan, alhamdulillah aku masih bisa hidup dengan tenang, tidur dengan nyenyak, daripada aku mikir gue punya banyak banget tapi hidup gue nggak nyaman, nggak tenang, dan selalu pikiran, terus nanti keriputku lebih banyak, kan aku nggak mau, Mas. Makanya gue jadi pengen nanya. Nanti kamu nggak suka lagi sama aku. Itu dia pengen gue tanyain, bener. Lu nggak kepengen gitu hidup lu lebih gampang gitu? Misalnya kayak setiap hari cuma mikirin nyiapin masakan buat gue, ngebangunin gue kalau pagi sama nunggu gue kalau pulang kerja gitu. Tahu. Sama kayaknya hidup lu jadi lebih ringan dan lebih indah. Tapi kan nggak ada sensasinya nanti. Gitu ya. Tapi kamu siap nggak lahir batin?
Gue sih pengennya biar gue aja lah yang kerja gitu, gue yang capek, gue yang tersiksa gitu. Tugas lu cuma satu, bahagia sambil mikirin gue, itu aja. Terus kalau kalau pulang dipijetin gitu ya kamu ya? Oh iya pasti dong. Dipijetin, dimasakin Lu gitu kok ya? kenapa sih dari tadi kayaknya pada nggak seneng amat? Bahasanya ngono. Utang gede. Ada yang nanya lagi nih. Waduh, biasanya berawal dari bercandaan kayak gini nih. Pertanyaannya jadi jatuh cinta habis itu. Weh. Hati-hati loh, April ini kalian jangan, gue udah pernah bilang, udah pernah gue bikin postingan, kalian jangan tertipu dengan kecantikannya. Dia ini sekelas 11-12 sama gue gitu. Kalau ngomong sama siapa aja pasti bikin baper. Hati-hati lo kalau depan-depan sama dia. Dibikin gak bisa Jauh tidur lo 2 hari 2 malam kayak gue kemarin. Jauh lah. Kalau situ kan garangan. Kalau yang sini mah garing emang. Aduh. Terus Mas, ini kasihan nih ada yang nanya dari tadi. Gimana sih cara ngerolling kru gitu? Mas Rian. Cara ngerolling kru? Iya, katanya mau singkat Kalau padat dulu, aja. Pil, zaman armada gue masih jalan puluhan per hari. Gue bisa bikin jadwal buat mereka. 6 PP berangkat, 2 PP libur, ya kan? Tapi bener. kalau lu udah jalan reguler ratusan itu udah nggak bisa. Jadi tetap kita percayain sama karyawan. Jadi satu bis ini kalau gue bilang ada 3 karyawan batangan, supir 2, karena 1 ini batangan, penghuni rumah lah ibaratnya. Gue tinggal nyiapin serep buat mereka, cadangan buat mereka, udah itu aja, biar mereka yang ngatur sendiri. Bener sih. Karena aku juga kalau ngerasain dulu zaman bis masih jalan 40, 50, 60 masih bisa gue ngatur. 6 PP berhenti, 2 PP, 6 PP jalan, 2 PP berhenti. Kalau sekarang sehari udah 130 itu udah nggak mungkin gue bisa ngatur kayak gitu. Enggak, karena aku juga ngerasain, karena kondisinya ya kayak kamu tadi bilang 40, 60, 50 itu masih oke lah ya, kita bisa atur. Makanya yang mereka tanyakan kan di posisi kamu nih kayaknya dengan banyaknya kayak gitu, ya tadi udah dijawab ya teman-teman. Mas Boy, total armada akap AKDP pariwisata 260-an. Wow, nggak capek Mas? Bersyukur ya? Bersyukur, capek banget. Karena tapi itu 260 kan banget. termasuk wisata. Kalau yang dibawa kendaliku langsung dibawa komandoku 170. Tetep dong. Itu patah sama akap. Mau ngomong apa? Aku tadi jadi lupa deh. Oh, terus kayak ini, kayaknya kamu nih, karena akap nih kayaknya. Mas Rian, Mbak April, sistem agen yang benar itu seperti apa? Karena kalau aku nggak ada agen, secara kan aku nggak ada, belum jalan akap aku. Sistem agen yang benar, kalau jawabanku mungkin beda sama jawaban pebisnis lain. Karena kan aku tadi udah bilang, ketika aku nerima karyawan, berarti aku harus bisa bertanggung jawab mencukupi kebutuhan hidup mereka, mensejahterakan mereka. Jadi bukan tugas agen sebagai apa, tapi tugas gua untuk apa. Kalau agen pada dasarnya sama semua, mereka cuma berjualan tiket, membina hubungan baik dengan penumpang, dan gue yakin dasar-dasar itu mereka semua punya, mau orang itu berpengalaman ataupun tidak. Jadi posisinya yang dirubah, bukan apa yang gue butuhkan dari agen, tapi poin utamanya adalah apa yang bisa gue lakukan untuk agen-agen. Benar. Terus Mas, kalau menurut kamu ya, kan kita ada pariwisata, ada trayek ya, kasarnya reguler ya. Tapi kalau Mas Rian sendiri kan lebih kayaknya condong ke regulernya ya. Iya, karena pariwisatanya kan yang ngurusin AD. Aku udah nggak mungkin sempet ngurusin pariwisata tuh 170 akap sama patas itu udah bikin gue jarang di rumah udah. Tapi kira-kira kamu bisa komentar nggak? Kalau aku nih ditanyain ya, kasarnya ini ada pertanyaan nih, Mas Boy, Mbak April, bagaimana cara mengelola armada parwis dari mulai membuka usaha sampai operasionalnya? Sebenarnya kalau aku dulu ditanyain ngurus pariwisata itu sebenarnya lebih gampang sih. Bener ya kan? pastilah, downgrade. Karena pariwisata itu kan kita udah tahu patokannya. Yang penting kita punya marketing bagus, terus kita udah punya channel yang bagus, terus kita udah tahu apa yang harus kita jalanin, itu akan lebih mudah ya. Kalau secara gimana? Enggak, kalau yang susah, bukan susah sih sebenarnya, lebih yang menguras tenaga itu kan kayak kita yang AKDP gitu kan, yang akap, yang reguler gitu. Benernya secara teori sih semua sama susahnya, aslinya. Cuma prakteknya lebih mudah dijalanin pariwisata aja daripada akap. Iya. Gue bilang teori itu intinya bis
laku, penumpang cukup, berangkat. Teori akap sama pariwisata sama patas sama. Hanya saja prakteknya kan beda. Prakteknya kalau akap lu punya poin-poin tertentu, berapa minimal penumpang yang harus lu angkut supaya bisa nutup operasional bulanan, operasional harian, termasuk angsuran. Sedangkan kalau pariwisata, lu cuman nunggu satu orang datang dan deal satu bis berangkat. Ya Bener kan? sih. Nah, jadi lebih fokus ke marketing aja kalau untuk pariwisata. Pinter buka jaringan agen, marketing, ya kan, biro, gunain apa aja lah sumber daya kita buat mencari pelanggan. Dan kalau ada orang satu datang nyewa, perlakukan dia sebaik mungkin sampai sekiranya dia besok sungkan mau naik PO lain. Bener. Itu aja. Simple kan? Kita pelayanan, servis kudu jos. Ayo. Bener-bener. Terus Coba apa kalau patas apa kalau akap, tiap hari lu nongkrong di terminal mungutin penumpang satu dua itu juga kalau ada yang naik. Kalau kagak mau bawa angin lu. bener. Kan enggak. Tapi kalau pariwisata lu cukup dapat satu customer, satu bis lu berangkat. Udah pasti jalan. Betul. Terus ada lagi apa nih Mbak Akas Green nggak buka trayek Ambulu lagi? Iya, masih di stop dulu. Kita masih ngumpulin duit buat beli bis. Biar layak untuk trayek Ambulu. Apaan tuh? Saingannya lumayan bro. Trayek Mas, Ambulu. Ambulu tuh apa, bro? Kan tadinya aku punya ada trayek Ambulu gitu jurusan. Ambulu tuh nama daerah? Iya, nama daerah. Daerah mana itu? Mas Rian, rambutnya kenapa bisa keren banget? Mas Boy. Mas? Gua tuh tampil spesial buat ketemu sama orang yang spesial. Kok ditanyain kenapa rambutnya begitu? Kalau gua nge-live di grup HM kan biasanya sarungan doang, pakai kaos, kadang pakai jumper, pakai kerudung, udah selesai. Tapi malam ini kan spesial, nggak mungkin dong gua mau berpenampilan kayak calo yang ketemu aja cakepnya kayak gini. Kan kamu malam mingguan sama aku sekarang ya, jadi harus cakep. Iya, gitu ya. Ambulu kui Jember Selatan, Mas Boy. Oh iya, sorry, Jember terus. Sorry Mas. Terus Mbak kopi. Lu dari tadi ngedengerin gua ngebucin mulu, kopi kagak ada. Aku sama jawabin dikit ya Mas ya ini ya. Gimana? Trayek Akas Green itu Jawa Timuran Mas banyaknya. Ponorogo, Banyuwangi, Jember. Terus Madura, Surabaya, Malang, begitu. Jadi arek Jawa Timur banget. Tuh kalau mau usaha bus enak masuk parwis apa akap kan tadi udah dijelasin. Berarti baru gabung nih kayak nggak mau Gua aduh dari tadi. Masa sengaja dia ngeliatin kita mulu kagak ngedengerin. Kenapa sih? Lu jangan ngeliatin April mulu makanya biarin gua aja ngeliatin dia. Mas, sama satu lagi nih. Ini kayak penting nih pelajaran buat orang-orang yang cuman punya modal, kasarnya bukan menghina ya. Kadang kan orang pede boleh ya. Tapi kan juga harus memperhitungkan segala macam. Banyak banget, Mas. Ini termasuk salah satunya tadi. Ada komen bahwasanya pengen punya satu bis aja nggak keturutan. Kamu tahu nggak, Mas? Banyak orang berpikir bahwa punya bis aja itu gampang. Padahal yang besar adalah di maintenance dan operasional. Bener nggak? Kamu jelasin dikit dong, Mas. Karena kadang orang mikir punya duit dikit bisa bikin bisa beli bis dan segala macem. Padahal kan nggak semudah itu gitu loh. Ya kalau emang niatnya karena suka sama bis, ya beli aja bisa. Kalau emang lu ngerasa duit lu banyak, ya kan? Lu suka sama bis, beli aja satu buat punyaan di rumah, lu pakai buat keluarga jalan-jalan kemana. Tapi kalau untuk konteks bisnis, ya lu harus berpikir ribuan kali, ratusan kali, benar. Belasan kali, ratusan kali, ribuan kali lu harus berpikir. Karena apa? Karena nggak segampang dan semudah apa yang lu bayangin. Bener, beli aja bisa sih ya. Kalau cuma beli aja bisa, betul. Makanya kalau cuma pengen buat nunjukin lu banyak duit, terus lu pengen punya atau suka sama yang namanya bis karena gagah, bannya gede-gede ya kan. Lu beli aja satu yang paling mahal, taruh di rumah. Lu pakai jalan-jalan sama anak istri lu kemana-mana udah. Tapi kalau kalian butuhnya buat konsep usaha, pikir-pikir dulu. Kalau cuma kayak gitu mah aku mendingan dijemputin Mas Rian pakai GLS-nya. Emang kalau misalnya gue naik angkot nggak boleh jemput lu? Kan, boleh lah. Yakin lu mau naik angkot sama gue? Gojek aja aku jabanin.
Ya kalau Gojek mah keenakan tukang Gojeknya. Kamu Gua yang dong di tengah, cengok. kamu yang di tengah, aku yang di belakang. Nah, ini orang nih juga suka ngomong gitu. Paling Bu April nih demen banget ngobrol sama Mas Boy karena bla 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 gitu kan. Bulan in the end, aku tuh nggak pernah pilih-pilih loh, Mas. Orang kalau yang udah kenal aku ya, aku tuh nggak pernah yang namanya pilih-pilih temen. Dan semua ini nggak seperti yang orang bayangin bahwa aku langsung hidup enak gitu. Padahal aku juga notabene itu dulu umur 19 tahun aku udah di Jakarta dan aku banting tulang jungkir balik sampai nggak bisa makan dan segala macem. Real. Pendingin Real. hati. Real. Iya, sayang. Pendingin hati. Lu nggak perlu ngejelasin seperti apa diri lu. Karena orang-orang yang sayang sama lu nggak butuh penjelasan. Dan orang-orang yang nggak suka sama lu nggak pernah peduli alasan. Jadi nggak usah lah ngejelasin diri lu. Cukup gua aja yang tahu. Oh, cukup kamu aja yang tahu ya. Biar gua aja yang tahu. Bener. Ya wes, kalau gitu, balik lagi ke 700. Mas, kamu kan tahu aku nggak bisa bobo malam-malam banget. Ini udah Sekarang jam berapa ini? 9:30. Kan aku harus mandi-mandi lagi, harus sikat gigi lagi, siap-siap buat bobo manis, biar wangi tidurnya, mimpinya biar Pendingin hati, indah. Mbak. Ya udah, tutup aja. Nggak apa-apa nih. Lu Kamu ada bosen nggak? wejangan nggak? Ngobrol? Nggak. Aku Bosen nggak perlu ada wejangan. Aku sebenarnya nggak bosen. Nggak, maksud gua, lu bosen nggak ngeliatin gua kayak gini? Enggak. Yakin? Apa yang dibosenin? Kamu tuh lucu banget tau. Nggak suka. Yakin lu nggak bosen ngeliat gua? Yakin? Kalau gitu bisa nggak lu janji satu hal sama gue? Boleh? Kalau aku bisa. Malam ini lu mimpiin gua. Aku langsung panas. Aku langsung panas. Oh my god. Udah April, istirahat. Tapi kamu juga mimpiin aku ya. Jadi biar kita tuh ketemu gitu di tengah-tengah. Nggak bisa, gue jarang tidur malam. Ya demi aku kamu tidurnya cepetan kek. Jadi aku biar nunggunya di mimpi tuh nggak kelamaan gitu loh. Ya begitu. Ya ampun, Lihat Mas aja Boy, ntar. ini kok mendadak ponakan gue yang kecil join juga ya. jangan nyentuhin. Ponakan gue ini yang kecil kenapa join juga ini? Mateng gue. Udah. Ntar dipikir tantenya nyepik mulu nih, atau disepik. Ya udah, Mas, aku ucapin makasih banyak ya. Banyak banget malam ini ilmu yang aku serap, ilmu yang aku dapat, meskipun kemarin-kemarin juga aku udah banyak banget kamu kasih poin-poin plus untuk ngebantu aku di operasional. Jangan capek kalau aku ini ya. Oh enggak, gue selalu ada di Kalau belakang. aku gangguin. Tenang aja. Nomor gue nggak akan ganti kok. Andai kata gue ganti juga lu pasti tahu. Tapi aku nggak mau kamu di belakang aku. Tinggal tarik gue aja, ntar gue pasti ada di samping. Oh, Gue temenin. so sweet. Sip. Ya wes kalau gitu. Mas, thank you so much. Sehat-sehat. Terus yang aku WhatsApp dilakuin cepetan biar makin fit. Siap bos. Ya. Jangan lupa minum lemonnya tiap pagi. Insya Allah. Oke. Dadah. Ya udah. Thank you ya, Masku sayang. Boleh bilang I love you nggak? Oh salah ya. Ya udah, thank you guys yang udah join. Sorry kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini semua biar happy malam minggunya. Jadi mudah-mudahan semuanya juga terhibur dan banyak ilmu-ilmu yang kita dapat dari Mas Boy. Oke? Thank you Mas. See you. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you guys. And chat ya. Voila. Guys, itu tadi. Ya ampun, aku udah pakai AC dan berasa panas kalau ngobrol sama Mas Boy. Always like that. Dan makasih banget yang udah, bakalan aku save. Yang tadi yang pertama juga aku udah save. Kayaknya mudah-mudahan sih udah ke-upload ya.
Makasih banyak dan salam kenal buat masa-masanya Mas Boy. Semoga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalian harap maklum. Makasih juga atas dukungannya dan doakan semoga kami para pelaku bisnis pariwisata tetap bertahan dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik terus untuk kalian semua, untuk para pelanggan setia transportasi darat terutama bis. Thank you. Assalamualaikum. Have a great night. Bye-bye.